Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online. Ini pertemuan ke-7 ya, berarti pertemuan terakhir sebelum UTS. Minggu depan Oktober kita udah masa UTS. Untuk bahannya, materinya kuliah dan praktikum ya. Kita ujiannya menggunakan LMS, Evita, jadi mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bahan-bahan juga sudah saya share. Namun pagi ini, dari semalam sebenarnya ya, Evita ada kendala dek, sehingga belum bisa diakses. Ya. Oke, saya izin melanjutkan yang minggu lalu sampai DDL, nanti hari ini ke DML ya. Oh ya, untuk praktikumnya udah sampai postgrad kan ya? Iya, sudah Ibu. Udah Bu. ya, oke. Berarti udah tahu ya, kan caranya cukup mudah ya, tinggal kita create gitu ya. Create database, kemudian ada juga yang create table gitu ya, nama tabelnya apa. Oke, mungkin saya review sedikit untuk yang sini ya. Oke, kelihatan deh semuanya. Sudah kelihatan? Ada, Bu. Ada ya. Terlihat, Bu. Ada, Bu. Seingat saya kelas ini sampai, nah sini ya, sudah ketemu cascade sama listriknya di Postgre. Pada saat kita meng-create gitu kan, ada pilihannya ya, kita mau seperti apa. Ini kalau menggunakan baris-baris perintah, sudah dituliskan di slide-nya seperti ini misalnya. Ya, ada sedikit perbedaan kalau di Postgre ada apa? Ada rujukannya ya, sedikit berbeda. Ini sudah sempat saya bahas sih di praktikum yang informatika. Kalau mau lihat videonya ada di Evita ya. Oke, berikutnya kita lihat kemarin sampai sini ya, seingat saya ya, sudah buat create table, nama tabelnya, kemudian ada field-nya, ada tipe datanya. Ini tipe datanya menggunakan nama domain yang sudah definisikan di sebelumnya ya. Oke. Sampai sini ya. Nah, Dek, pada saat kita menggunakan ini ya, kemarin perintah SQL yang digunakan untuk mencegah update atau delete kandidat key pada parent table yang match. Jadi, kalau ada parent, orang tua, ada anak. Nah, gimana caranya supaya nanti kalau ada penghapusan yang datanya itu masih ngeling gitu ya, apa yang kita lakukan? Ada cascade, ada set default, ada set null, sama no action. Masih ingat kemarin nggak? Pada saat kita normalisasi, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai gitu kan ya, berhubungan nih NIM di mahasiswa sama NIM di nilai. Nah, kalau NIM-nya dihapus, berarti kan di sini ada yang menggunakan nih di tabel nilainya gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan? Ini ada 4 ya. Kalau cascade dia menghapus baris pada parent table, otomatis menghapus baris yang match pada tabel anaknya gitu. Bisa difahami nggak sampai sini, Dek? Jadi kalau parent-nya dihapus, misalkan NIM-nya G01 dihapus, maka si anak-anaknya juga akan ikut terhapus, datanya hilang gitu loh. Nah, kalau set null menghapus baris dari parent table dan memberi nilai null untuk foreign key yang child-nya. Nah, kalau yang set default, kalau yang di parent-nya dihapus, nanti di child-nya akan dikasih nilai default. Kalau no action, nggak boleh dihapus, karena dia sedang digunakan oleh tabel yang lain, gitu ya. Contohnya kayak gini, mungkin saya contohkan ya. Mohon maaf ini saya lagi ganti laptop, jadi ini belum diinstal yang SQL. Yang satu lagi ya diinstalnya. Saya intinya gitu ya, ada NIM di tabel mahasiswa mau dihapus nih. Nah, di nilai ini sudah ada nih NIM-nya. Nah, itu kalau misalkan no action nggak bisa dihapus. Karena si NIM-nya yang misalkan Gen 01 mengambil mata kuliah Aplikom di 108, nilainya 80 sama 90. Nah, karena berhubungan dia nggak bisa dihapus gitu ya. Oke. Nah, ini untuk enterprise constraint ya didefinisikan dengan check dan unique, digunakan pada create dan alter table. Contohnya gini. Pada base data Dream Home, setiap staff tidak boleh menangani lebih dari 100 properti pada saat bersamaan ya. Nah, ini sempat kita bahas ya, ada untuk definition, ada data
definition language ini DDL, create schema. Pasangannya apa? Drop schema. Create atau alter domain, pasangannya drop domain. Create or alter table, drop table. Create view, drop view gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ini langkah-langkahnya sudah kalian lakukan ya. Nah, praktikum kemarin sudah sampai DML-nya belum, Dek? Belum ya? Baru create table ya? Iya Bu, baru creatable Bu. Oke. Nah, misalkan gini, ketika sudah buat gitu kan, kalau di kalau di Postgres kan tinggal kita bisa nambah ya, klik kanan, misalkan add kolom gitu kan. Nah, kalau pakai sintak gitu ya, kita ada perintahnya namanya alter table. Jadi menambahkan satu feed baru ke table, menghapus, menambahkan constraint ya, misalnya nambahin tipe data apa, nambahin field, kemudian tipe datanya apa gitu ya, menghapus. Nah, ini kayak gini deh. Misalnya alter table namanya staff gitu ya. Ini alter position drop gitu ya. Alter table add gitu ya. Kalau di Postgres gitu add tambah berarti ya. Nah, ini kayak gini, add nama fieldnya kemudian diikuti dengan nama tipe datanya atau jenis tipe datanya gitu ya. Ini drop table ya. Nah, view itu mirip seperti apa kemarin? Masih ingat view? Hasil query ya, hasil permintaan informasi dari user. Misalkan kita kemarin punya 3 tabel. Tabel mahasiswa, tabel kuliah, tabel hasil belajar. Gitu kan ya kalau di modul ya. Nah, kita ingin tahu nih, siapa yang mendapat nilai di atas 80 mata kuliah aplikasi komputer. Nah, itu contoh dari view. Jadi, hasil dinamis dari satu atau lebih operasi yang bekerja pada suatu tabel dasar untuk menghasilkan tabel lagi. Jadi sebenarnya secara physically tabelnya nggak ada, gitu ya, tapi dia ada gitu ya secara virtualnya. Jadi isi dari view-nya ditentukan oleh query pada relasi dasar. Nanti kita bahas ya hari ini DML ya. Ini jenis-jenisnya ada view resolution, materialization, sama updatability ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Kita bisa juga menggunakan seperti ini. Create view, nama view-nya apa? S subselect-nya. Misalnya select, bintang, from, TBL, mahasiswa kayak gitu ya. Ini contohnya. Create view S select ya, bintang berarti semuanya dari from tabel staff where branch number-nya B00 gitu ya. Kalau untuk menghapus drop. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin memberikan hak akses, privilege? Ya, ini ya, select, insert, menyisipkan, update, mengubah, delete, menghapus, references ya, merefer usage. Nah, contohnya gini, kalian perhatikan. Ini bentuk umumnya, grant. Ada 2. List, itu yang tadi, yang di sini tadi, insert ini semuanya. Atau all privilege. Kalau all berarti semuanya. On, object name-nya apa? To, kepada siapa? Gitu ya. Ini optional with green option. Contohnya gini. Kalau all semuanya ya. Manager diberi hak akses penuh pada tabel staff. Maka perintahnya grant, ya tadi ya, grant, all privilege, sini, all privilege, on tabel apa nih? Staff. Berarti on staff. To, kepada siapa? To manager gitu ya, with grant option. Nah, tapi kalau khusus, ini kan ada listnya, privilege list, kalian kayak gini. Personal dan direktur dapat melakukan select dan update. Berarti grant, select, update. Nah, kolom salary, kasih di sini salary. Di tabel apa? On staff. Pada siapa? Personal dan direktur. Gitu ya. Ini kalau untuk menghapus. Kalau tadi kan untuk memberikan hak akses, grant. Kalau menghapus, revoke. Menghapus hak akses. Mirip ya. Revoke. Tadi ya, grant option for. Nah ya, apa di sininya? Hapus yang mana? Listnya atau all privilege. On, nama object name-nya from. Kalau tadi kan to. Kalau ini dari siapa? Gitu ya. Kemudian ini contohnya hapus privilege select ke tabel branch dari semua user. Berarti revoke select on branch from public. Gitu, ya. Itu untuk yang DDL. Sekarang kita ke DML. Masih ingat kemarin CRUD? Saya tuliskan ya. Kalau create-nya masuknya ke apa, Dek? Ya, kategorinya adalah DL, gitu ya. Tapi kalau read
Ini kan kepanjangan ya, C, create, read, update, delete. Read, update, delete. Nah, delete. Ini kita masuk ke DML. Ya, hal dasar dulu saya jelaskan. DML kayak gini ya. Nah, read. Nah, itu nanti perintahnya banyak banget ya. Kita bisa membaca atau menampilkan sesuai kebutuhan kita. Ya. Kalau update nanti ada update perintahnya delete ya. Read ini banyak banget. Saya bahas satu persatu dulu. Dek, tampilan di layar kalian penuh kan ya? Penuh, Bu. Iya, Bu, Penuh penuh. ya. Nah, ini yang pertama, SQL. Ada yang tahu kepanjangannya? Apa SQL? Structured Language Query ya, Bu. Ya, Structure Query Language. Ini bahasa utama untuk DBMS relasional. Nah, ciri utamanya apa? Mudah dipelajari, dia non prosedural. Masih ingat ya kemarin ya, non prosedural cukup apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana mendapatkannya. Dia menggunakan kata seperti bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Untuk bahasanya sempat disinggung kemarin ya, DDL sama DML. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang untuk perintahnya, Dik. SQL itu terdiri dari reserved word sama user defined word. Reserved word itu bagian tetap dari SQL. Contohnya create table, select, from, where, itu reserved word, ya. Yang kedua adalah user defined word, kata yang didefinisikan oleh user. Nama tabel, nama kolom gitu ya. Itu merupakan user defined word. Nah, kalian tidak boleh nama user defined word ini sama dengan reserved word. Misalnya, nama tabelnya select, boleh nggak? Nggak boleh. Nanti malah select gitu ya, atau from select gitu, nggak bisa. Jadi reserved word tidak bisa digunakan di dalam user defined word-nya. Nah, ini notasi untuk di slide ini aja, tapi nanti kalau di Postgre bebas ya, mau pakai lowercase aja. Kalau huruf besar ini menandai reserved word, huruf kecil menandai user defined word. Kalau ada pipe artinya milih salah satu, choice ya. Kalau ada kurung kurawalnya untuk elemen yang dibutuhkan, kurung siku opsional. Ini untuk slide saya aja. Nanti pada saat di SQL-nya nggak usah ya, lowercase aja nggak apa-apa. Oke, ada istilah literal. Apa itu? Konstanta yang digunakan dalam SQL. Literal bukan angka, harus diupdate dengan kutip. Contohnya gini, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam. Berarti select, bintang, from, TBL mahasiswa, where, agamanya Islam. Gitu ya. Nah, agama Islam karena dia teks pakai kutip. Nah, di DBMS itu ada yang pakai kutip 1, ada yang pakai kutip 2D. Tergantung DBMS-nya. Misalkan mau pakai Access, Postgre, Oracle, itu kadang ada perbedaan. Ya. Nah, kalau dia bukan angka, maka berlaku sebaliknya. Nggak usah dikasih kutip. Ya. Contohnya, ini cara bacanya gini. Select distinct atau select all. Gitu kalau di Postgre-nya ya. Jadi jangan select distinct all, nggak bisa. Nah, dia milih select distinct. Distinct itu apa? Kalau ada tabel yang berulang, dia hanya ngambil salah satunya aja. Gitu ya. From pasangannya gitu ya, select itu pasangannya nama kolom, from pasangannya nama tabel gitu ya. Kemudian where kondisinya apa, ini urutannya harus sesuai. Jadi nggak mungkin kalian from dulu baru select, itu nggak bisa ya. Kemudian where kondisinya apa, ada group by, having, order by. Misalnya gini, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam, urutkan berdasarkan nama. Nah, berarti select, bintang, from, TBL mahasiswa, where, agama sama dengan Islam. Nah, karena order by sama having nggak ada, di soalnya langsung ke order by. Jadi, kalau salah satu nggak ada, dia bisa naik. Gitu. Ya. Tapi ingat, ini yang warna biru berarti wajib ada. Seperti dalam bahasa Indonesia, harus ada subjek predikat. Sama ini. Harus ada select dan from. Itu minimal seperti itu. Ya, oke. Dek, boleh saya dibantu nge-share Postgre-nya? Biar cepat. Nanti saya praktekkan. Siapa yang mau share? Ini saya kontrol dari sini. Ya. Oke, gitu ya, Dek ya. Ada yang bisa share Postgre?
Halo? Halo, halo. Ini semua pakai handphone kan? Bisa, Bu. Oh iya, siapa ini? Danang ya? Oke, ya Iya. Danang boleh di-share ya. Nanti saya yang nulis ya. Saya kontrol dari sini. Oke, ini ada ya. Select, ingat select pasangannya kolom. From pasangannya tabel. Where pemfilter baris gitu ya. Nah, Ibu maaf, ini Iya. mau pakai PG admin apa sel di PG admin sel? aja, PG admin. Ya, PG admin aja. Saya lebih suka sama PG admin karena tampilannya belakangnya putih enaknya ya. Kalau pakai sel agak kayak jadi common prompt ya. Oke. Boleh Danang? Ya, Ibu. Lagi loading, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil saya share screen yang notepad dulu ya. Bentar. Evita nggak bisa diakses ya. Ini saya baru ganti ini. Ganti device. Jadi belum diinstal, baru beberapa hari. Oke. Sudah kelihatan belum notepad saya? Belum, Ibu. Belum ya? Masih loading ya, Danang ya? Oh, udah, Ibu. Udah terlihat belum, Bu? Belum, di saya masih PG admin 4 started. Sampai ke browsernya? Sampai yang ada browsernya itu? Oh ya udah, oke. Danang akses kontrol saya di okein ya. Baik, Ibu. Udah. Kemarin udah buat Udah. kan Danang database-nya? Kemarin Udah, kan? sudah, Ibu. Oh ya, apa namanya? Tapi belum ada recordnya, Bu. Baru. Oh, belum ada datanya. Iya. Oh, yang sudah ada datanya siapa? Maksudnya biar kita coba praktekkan sedikit. Atau diisi aja dulu. Ini berarti tabelnya belum ada ya? Bioskop apa? Bioskop isinya. Bioskop. Bioskop semua juga belum ada tabelnya, Danang? Oh, belum ada ya? Belum, Ibu. Yang sudah lengkap tabelnya siapa? Belum? Hello, yang sudah lengkap tabelnya? Dek, saya nanya yang sudah lengkap tabelnya siapa? Saya udah, Bu, buat Boleh database bioskop di-share. juga. Oh ya udah, boleh di-share gantian ya. Amir ya? Ini Iya. stop share ya, Bu, berarti ya, Bu? Iya, boleh di stop share. Ini mau mencontohkan biar kalian tahu nanti. Ya, boleh Amir, silakan. Oke, Masih sambil loading. nunggu ya. Iya. Sudah muncul atau masih loading? Masih loading. Oh ya udah, ntar saya sambil jelaskan dulu. Oke, dia perhatikan di sini kalau di Postgre itu kan suka kadang kayak gini ya, select, public gitu kan ya, bla 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 gitu kan. Nah ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa sebenarnya, ya. Langsung aja secara umum adalah select nama kolom pasangannya gitu. Nah tapi kalau misalkan ada tabelnya gimana Bu? Nggak masalah. Contoh kemarin masih ingat ya, kalian di tabel mahasiswa, nah, masih ingat isinya apa aja? Ada NRP yang namanya ya. Kemudian nama, masih ingat? Alamat, kota asal ya kalau nggak salah ya. Anak ke gitu kan? Agama. Nah, misalkan mau menampilkan, ini kita masih melibatkan satu tabel ya. Menampilkan mahasiswa yang agamanya Islam, maka kalau saya menuliskan semuanya, semua field tampil, berarti select bintang, semuanya tampil gitu ya. From ini nama tabelnya gitu ya, sini from TBL mahasiswa, where, nah fieldnya agamanya sama dengan Islam. Nanti kita cek ya di Postgre pakai kutip 1 atau pakai kutip 2. Amir sudah bisa digunakan? Nah, kalau bintang ini gitu ya, kan semuanya diganti, saya mau nampilkannya 3 kolom aja Bu, yaitu NRP nama alamat. Maka perhatikan di sini cukup NRP nama alamat kayak gini aja. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kadang kalau kalian di Postgre yang pakai SQL itu langsung, ini suka ada
public TBL, nggak masalah. Tapi secara skema sebenarnya Silek itu pasangannya nama kolom. Bu, boleh nggak kayak gini? Misalkan dikasih TBL mahasiswa dot, berarti tabelnya ikut, nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya sih agak kepanjangan gitu ya, jadi langsung aja giniannya. Ini kadang kayak gini deh, dikasih nama tabel baru diikuti dengan nama kolom, ya boleh seperti itu. TBL mahasiswa dot, dikasih dot ya artinya NRP yang mana yang ada di tabel mahasiswa. Nah kalau kalian punya, nah ini ya di tabel nilai itu NRP, kode kuliah, nilai UTS sama nilai UAS. Nah perhatikan di sini NRP. Kalau nanti melibatkan dua tabel, berarti sini from tabel mahasiswa, TBL nilai, maka ini wajib ada nama tabelnya, karena di sini ada dua NRP dengan nama yang sama. Kalau ini saya ganti dengan NIM, ya udah nggak usah, berarti kan berbeda, gitu ya. Oke, kita coba. Amir sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, boleh di share screen. Saya coba praktekkan biar paham di mana posisinya. Request kontrol saya di okein ya, Amir ya. Silakan. Ya. Oke, yang ada isinya yang mana, Amir? Bioskop. Bioskop, Bu. Oke, saya Ini cek tabelnya ya. udah ada. Ya, saya cek. Tabelnya ada bioskop, film, studio. Oke, saya cek dulu. Klik kanan, agak lama ini koneksi saya kayaknya. Bioskopnya klik kanan view data. Oh, udah. Saya. Klik kanan. Ini ya, kalau untuk melihat datanya kemarin ya, view edit data. Nah, saya ingin tahu nih ya datanya seperti apa. Terus kita akan saring gitu ya, nyaring, melibatkan satu dulu. Nanti bertahap, melibatkan 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel dan seterusnya. Ya, agak repot kalau sudah menghubungkan beberapa tabelnya ya. Oke ya, kita lihat di sini. Teater ID, nama bioskop, lokasi. Saya cari yang Cipinang ya. Berarti harusnya munculnya CIM 12 ini ya. Oke. Maka caranya ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa klik yang query tool. Betul. Ya, query tool. Nanti ingetin ya nama field-nya ya. Takut saya lupa tadi. Oh, kita ini aja klik di sininya. Nah. Oke, berarti select ya. Kalau pakai bintang berarti semuanya ya, semua fieldnya from namanya bioskop. Nah, kalau cuma 2 gini aja berarti dia menampilkan semua datanya. Saya execute ya. Apa yang salah, Dek? Namanya bener kan? Kok salah ketik? Oh, dia kadang harus pakai ginian ya, besar kecilnya. Coba dulu ya. Nah, ya, kalau di Postgre kalau dia besar kecil harus pakai kutip 2 ya. Bedanya ya. Lihat select bintang from bioskop, berarti menampilkan semuanya. Sekarang saya ganti gitu ya. Selectnya cuma teater nggak saya masukkan. Saya hanya memasukkan nama bioskop. Harus ini ya, kalau dia pakai underscore ya underscore gitu ya. Sama lokasi. Where-nya sama ya, bioskop yang. Kalau ada kata-kata yang, itu berarti klausannya adalah where. Bisa difahami sampai sini? Misalkan tampilkan data yang gitu ya. Lokasinya gitu ya sama dengan Pejaten. Kita coba dulu pakai kutip ya. Pejaten. Nah, ini L-nya besar ya. Kalau saya biasanya bikinnya
kecil semua gitu ya. Kalau nanti ada yang besar kecil pakai kutip 2 ya. Oh iya, ini besar. Nah, nanti diperhatikan ya, kalau ada yang salah-salah gini, kalian cek ya errornya di mana gitu ya. Oh, ini dia ngasih tahu nih. Perhaps you mean to reference the column. Ini ya, biasanya memang seperti ini. Ada nama tabelnya, kayak tadi ya, ada nama kolomnya. Kalau ini nggak apa-apa juga sebenarnya ya, bisa. Nah, muncul ya deh ya. Jadi di sini menampilkan yang gitu ya. Data bioskop yang lokasinya di Pejaten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi minimal harus ada select sama from. Nggak mungkin cuman select aja. Select doang, Bu, nggak bisa. Harus berpasangan. Dia menampilkan kolom ini dari mana, dari tabel apa, kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Boleh di stop share, Amir, makasih. Tapi nanti Bu. boleh saya praktek lagi ya, biar teman-temannya kebayang Siap, Bu. ya. Apa. Oke. Lanjut ya. Saya jelaskan. Nah, sekarang tadi urutannya ya. Jadi ini urutannya nggak boleh dibolak-balik. Udah kelihatan slide saya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ya. Nah. Select, from, where, group by, having. Jadi having itu kalau kita memfilter kelompok. Kalau where kan dia memfilter baris. Misalnya select tadi bintang, from, bioskop, where, lokasi Pejanten. Gitu ya. Itu where. Ya, memfilter baris. Kalau group by dikelompokkan. Misalnya ada bioskopnya berdasarkan kategori gitu ya. Kemudian dari kategori itu kita saring lagi. Nah, kita pakainya bukan where tapi group by. Ya, having itu kriteria tapi untuk group by, nyambungnya gitu. Jadi having digunakan jika ada group by, nggak mungkin dia having tapi di where, nggak mungkin ya. Order by untuk mengurutkan. Nah, oke, ini sudah ya penjelasannya. Nah, ini contohnya ya, kalian perhatikan di sini. Select staff number, first name, last name, address, position, dan seterusnya from staff ya. Ini ada yang pakai titik koma, kalau di Postgres nggak usah ya, nggak apa-apa. Oke, ini hasil tabelnya. Nah, yang kedua, menghasilkan daftar gaji dari semua staff. Nah, baik seperti ini. Select staff number dan seterusnya from staff. Mirip ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Coba kalian perhatikan. Ini kan outputnya, coba lihat, PA14, PG4, PG4, ini kan double nih. Nah ya kita kalau misalkan mau cari, saya maunya yang double nggak usah Bu. Nah kalian kasih tambahan select distinct, ya sehingga hasilnya, nah seperti ini, select distinct, property number from tabelnya apa. Hasilnya dia hanya mengambil 3. PA14, PG4, sama PG36, karena yang lainnya adalah sama. Gitu ya. Nah, bisa juga kita caranya itu langsung menggunakan apa ya? Operasi aritmetika. Contohnya gini, menghitung nilai fieldnya ya. Nih, tampilkan di sini gaji bulanan untuk semua staff gitu ya. Catatannya adalah salary yang ada berapa gaji dalam setahun. Nah, di sini kan gajinya itu semuanya 1 tahun itu ya, kalau ini dibagi 12 supaya menentukan per bulan. Nah, berarti langsung select staff number, first name, last name, salary bagi per gitu ya, 12. Nah, langsung bisa from staff gitu. Nanti ini namanya call. Nah, supaya nggak ada call-nya atau kita mau ganti dengan yang lainnya, kalian tambahkan di sini S gitu ya, namanya alias misalnya gaji per bulan, berarti gaji per bulan. Nah, nanti judul ini akan ada di sini. Gitu. Ini kolom 4 karena memang belum kita kasih nama ya. Ini kan operasinya. Gitu. Defaultnya dia call berapa? 3, 2, dan seterusnya. Kalau ingin kasih nama, dikasih ini S. Gitu. Ya. Oke, ini sudah ya. Ini contohnya. S, ya namanya. Nah, kemudian tampilkan gaji di atas 10.000. Maka gimana, Dek? Logikanya.
Bisa membantu? Select, yuk. Bintang misalkan, from salary yang gajinya. Berarti gimana? Pakai apa? Where. Where Ini select udah ya, select from udah ada asumsinya. Where, ya, where-nya apa? Gaji. gaji Ya, di atas berarti apa? Lebih dari. lebih Ya, dari $10.000. Bukan Rp10.000 ya. Oke ya, seperti ini. Select staff number, first name, last name, position salary from staff, salary-nya lebih dari 10.000. Nah, kemudian ada juga kalau kita ingin melihat daftar alamat gitu ya, semua kantor cabang misalnya di London atau Glasgow. Ini ada kata atau. Nah, berarti operatornya adalah or. Ya. Ini where, city London or city Glasgow. Ini bisa diganti dengan in sebenarnya. Perhatikan. Berarti where gitu ya, boleh seperti ini. City in. Nah, kalau in harus ada kurungnya. Apa kurungnya? Yaitu London gitu ya. Nanti ini boleh kalian kasih kutip ya, koma Glasgow. Artinya adalah yang kotanya ini gitu ya. Oke. Kalau in ini berarti nampilin semuanya, London iya, Glasgow iya gitu ya. Kalau bukan Bu, tinggal tambahkan not in di situnya. Oke. Nah, daftar semua staf yang gajinya antara. Antara pakai apa, Dek? between ya, Bu. Between. Ya. Nah, kalau seperti ini gaji yang 20.000 ikut tampil nggak? Between bla 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 and bla bla bla. Nah, misalkan saya punya tabel nih, ada 20.000. Tampil nggak pada saat kita query? Kalau sintaknya seperti ini. Tampil. Tampil karena dia sebenarnya kalau dalam garis bilangan dia yang tertutup gini. Gitu. Ya. Oke, ya, seperti ini contohnya. Salary between 20.000 and 30.000. Ini akan tampil. Jadi batasnya dia akan tampil. Ini sama dengan kayak gimana? Sama kayak gini, Dek. Salary lebih dari sama dengan 20.000. Ini sama ya. And, nah ini sama ya, hasilnya akan sama. And salary kurang dari sama dengan 30.000. Gitu ya. Itu sama aja dengan between seperti ini. Oke, ini ya. Between endpoint tetap dihitung. Kalau berada yang di luar berarti not between. Ini bentuk lainnya ya. Udah saya jelaskan barusan. Oke. Tampilkan daftar semua manajer dan supervisor. Nah, ini kayak tadi ya, position in. Nah, manager, supervisor. Nah, kalau not in berarti negasinya yang di luar itu. Nah, kemudian ada kalanya gini kita. Tampilkan nama yang mengandung gitu ya, huruf S atau menampilkan yang ada kata Glasgow-nya gitu. Bisa pakai like ya, address, like gitu. Kemudian bisa pakai persen seperti ini atau bisa juga kalau beda-beda ya tergantung DBMS-nya. Ada yang kayak gini deh, S bintang, ada yang S persen. Ini yang diawali huruf S misalnya. Atau yang memuat berarti like S bintang S bintang kayak gitu ya. Nah, ini kalau bintang kosong atau sederet karakter, kalau tanda tanya adalah karakter tunggal. Ya, contohnya nampilkan yang huruf pertamanya S, oke. Karakter keduanya bebas, berarti pakai tanda tanya, gitu ya. Kemudian karakter ketiganya N, Bu, oke. Berarti N. Lainnya bebas, berarti seperti ini. Gitu. Ini menandakan dia tunggal. Bintang berarti nanti namanya, berarti bisa Sinta, bisa Santiago, gitu. Ini jumlahnya, digitnya bebas ya, kayak gitu. 0, nah berarti yang masih ingat 0? Yang 0? Nggak ada ya, nggak ada. Kosong gitu ya, nggak ada. Contohnya gini, tampilkan ini yang komennya is 0. Nah, berarti komen is 0. Ini boleh deh seperti ini ya, 2 atau lebih kriteria. Gitu ya. Ini di sini menampilkan client number dan tanggal dari tabel view gitu ya, yang propertinya PG4 dan komennya is 0. Kalau nggak 0 berarti is not 0 gitu ya.
Oke, selesai sampai sini. Dikit lagi ya, saya coba yang ini, biar nanti pas praktikumnya udah agak paham. Oke, sudah mulai masuk ke Postgre, udah mulai paham ya, Dek ya? Praktek ya. Mana ini? Oke, sudah tampil belum? Sudah, Ibu. Udah ya. Oke, berikutnya dikit lagi. Oke. Nah, di sini untuk mengurutkan ya. Nah, oke, tambahan ya. Kok nggak bisa di ini sebentar. Ada enable-nya kah? Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, nah ini ya. Tadi nggak bisa ada lasernya, disable. Sekarang udah ada. Oke, sekarang yang berikutnya. Tampilkan daftar gaji semua staf, urutkan secara descending gitu ya, atau menurun. Nah, default-nya kalau kita buat itu dia ascending. Nah, kalau descending harus dibuat seperti ini. Order by, jadi ingat ya urutannya select, from. Nah, kalau karena dia nggak ada group by sama having, langsung ke order by. Order by apa? Salary. Nah, ini kalau nggak ada, ini nggak ada, maka dia defaultnya adalah ascending. Ya, karena kita inginnya dia mengurutkan secara menurun gitu ya, maka kita harus buat yang ada des gitu, DESC. Ini boleh lowercase ya, nggak harus uppercase. Ini supaya kalian kelihatan aja sebenarnya di slide ini. Oke, lanjut. Nah, Bu, kalau ada dua bisa ya, misalnya gini. Ini order by tipe rumahnya. Select property number, type, rooms, rent dari property for rent, order by type. Nah, kalau ini dua, order by type, rent des. Artinya type-nya ascending, rent-nya descending, gitu ya. Boleh. Nah, seperti ini output-nya. Nah, kemudian kalau ingat, ini ada namanya fungsi agregasi. Agregasi itu kalau bisa disimpulkan yang operasi aritmetika lah, sum, average, max, min. Contohnya gini, berapa jumlah mahasiswa yang agamanya Islam. Nah, kalau tadi kan tampilkan ya agamanya Islam, sekarang yang jumlahnya gitu ya. Nah, itu boleh nanti kita gabungkan ya, kita atur dengan fungsi count, sum, average, min, max. Nah, tapi ingat, ketika ada fungsi-fungsi ini, itu harus ada di klausa select. Wajib. Bu, boleh nggak di klausa lainnya? Boleh. Asalkan nanti ada istilah select dalam select. Ya. Jadi adalah select. Jadi selectnya berjenjang. Gitu. Nanti ini kita bahas mungkin pekan depan ya setelah UTS. Select dalam select. Tapi untuk yang satu ini langsung aja, misalkan select count gitu ya, namanya apa. Ini kita coba. Nah, ini untuk count, max, min berlaku field numerik dan non numerik ya, sedangkan sum sama average hanya untuk field yang numerik gitu. Listing tadi sudah ya. Ini contoh yang salah, Dek. Nah, ya. Bu, ini select staff number. Count, salary, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada nama fieldnya diikuti dengan fungsi agregasi kayak tadi, ya dia harus ada group by-nya. Jadi nanti ini adalah tambahannya seperti ini. Mana tadi? Oh nggak ada. Kita tambahkan ya. Jadi di sini harus ada group by. Group by apa? Group by semua yang ada di klausa select kecuali agregasi. Berarti ini nggak dipakai. Ini masuk ke sini. Berarti group by staff number gitu. Ya. Jadi tidak boleh kalau hanya select sama from seperti ini. Kalau nama field digabung sama fungsi agregasi seperti ini, staff number, count, entah itu count, max, min, maka wajib dikasih group by ya.
Oke, ini berapa banyak properti yang ongkos rentnya di atas 150? Berarti langsung aja deh. Select count bintang from property for rent where rentnya lebih dari 350. Gitu ya. Ini untuk menentukan yang terjadi di bulan Mei. Berarti kita boleh teruskan seperti ini. Date between seperti ini. Atau nanti kita boleh pakai fungsi tanggal di Postgre itu ada namanya month. Month. Tinggal kita masukkan bulannya apa gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lebih dari satu, boleh. Select, count, sum, tambah lagi average, nggak masalah gitu ya. Ini tampilkan jumlah karyawan dan gaji karyawan gitu ya untuk posisi manajer gitu. Oke, ini ya kayak tadi ya, semua-muanya muncul. Nah, min, max, average ya. Ini hasil dari tabelnya ya. Oke, berikutnya ini ABS untuk absolut ya. Pasti hasilnya positif, sign, tanda, min 1, 0, 1. Kalau min 1 negatif, 0 sama positif. Ya, modulo sisa hasil bagi, floor, menghasilkan nilai integer terbesar yang kurang dari X. Contohnya gini, saya punya serangkaian data, ada 5, ada 6, ada 7, 8, 9, dan seterusnya. Kalau saya tulis misalnya floor 5, hasilnya berapa, Dek? Menghasilkan nilai integer terbesar yang kurang dari sama dengan X. Ya berarti 5. Gitu kan? Ya enggak? Kan kurang dari sama dengan. Gitu ya. Kalau selling kebalikannya menghasilkan nilai integer terkecil yang lebih besar sama dengan X-nya. Kalau untuk pangkat, Ron membulatkan, nanti kita coba untuk data-data yang sifatnya numerik ya, SKRT untuk angka. Oke, selesai. Kita coba dulu sedikit ya. Boleh di-share lagi, dikit lagi, Amir? Boleh yang mau bertanya, silakan. Amir, boleh? Ya, Bu. Ya, kita coba dulu tadi yang sum ya, yang agregasi. Ya. Amir ada data yang numerik nggak di bioskop? Di ini, Bu. Time Di slot. tabel apa? Oh ya, ada time slot. Oke, coba. Request-nya tolong di-okein, Amir. Oh, jumlah pengunjung. Oke. Nah, oke, berarti masih loading ya, Amir ya? Enggak, Bu. Hmm? Enggak loading. Udah Oh, selesai. coba. Sebentar. Saya klik query tool ya. Kita coba menampilkan jumlah gitu ya. Berarti gimana? Select. Nah, total Bu semuanya. Berarti sum. Tadi gimana tulisannya? Ini ya, jumlah. Pengunjung. Kayaknya besar ya. Pengunjung. Benar ya? Gini ya. Nah, cuma gini aja dulu ya. Nanti kalau udah salah kan pasti error. From. Oh, ini kamu pakai spasi ya? Bentar, kalau pakai spasi time slot. Kita coba ya. Artinya menampilkan jumlah total pengunjung gitu ya dari tabel time slot. Oke, ada error kemungkinan. Oke. Dek, ini pengunjungnya kan dia besar kecil ya. Kita coba dulu pakai kutip ya. Khusus. Jumlah pengunjung. Nah, saya lupa kalau dia pakai ininya apa ya? Kurung siku apa ya? Harus ada ininya apa supaya dia enggak apa istilahnya ya. Ntar saya ganti boleh nggak supaya lebih ini. Tapi di time slot ya dia. Iya, time slot. Gini dia muncul. Oke. Kalau ada besar kecil di fungsi itu harus ada, entar saya lupa kutip apa ya. Saya coba ganti dulu aja ya di time slot.
Oh iya, harusnya pakai alter ya. Editnya, oke. Lupa saya. Yang nggak ada itunya apa ya? Cuman time slot aja ya dia. Ya? Iya, Bu. Sebentar. Apa ya? Select, sum. Ini harus ada sesuatunya gitu loh. Karena dia besar kecil kan. Kalau itu enak. Kalau apa namanya? Kalau kecil semua enak. Atau saya tambahin aja ya, misalnya gini. Biar kelihatan. Kalau di query-nya itu kan saya di nama jumlah pengunjungnya ada dalam kurung orang ya, Bu. Ya itu maksudnya. Jadi Oh. agak ini. Jadi agak harus ada apa ya? Saya lupa apa kurung siku apa ini. Atau gini aja, buat satu kolom lagi. Jadi ini saya buat satu kolom lagi gitu ya. Create kolom. Nah, CML gitu aja ya. Biar ini. Terus tipenya integer. Integer. Mana ini? Tolong dibantu Amir, cari integer. Ini agak lama kok di saya ya. Cari di sininya tipe datanya int. Ya, Bu. Integer. Nah, udah tuh. Bukan yang pakai array, pakai yang biasa. Bukan di presisinya. Ya, udah. Oke. Simpan ya. Nah, gini aja coba ya. Terus kamu isikan data ngasal aja 100, 200 gitu. Ya, udah kan? Nah, kamu isi data. Siapa? Amir, bisa bantu saya supaya cepat? Nah, diisi datanya CML-nya. Nah, itu kamu isi aja ngasal. Yuk 100, 200 biar cepat ngitungnya. Sambil nanti saya searching dulu. Kalau beda-beda karena di setiap itu ya. Nih, coba lihat di atas deh. Ya. Nah, kadang kalau di Postgre ada gini, from gitu ya. Public. Nah, time slot. Boleh-boleh aja dikasih public karena kenapa public ini? Kita ini public. Ada juga yang private kan biasanya ya. Oke. Oke, sudah Amir? Ya. Sudah. Kalau sudah kembali ke tadi query tool, boleh dibantu sayanya klik kanan query tool di time slot-nya, kita ketikkan kayak tadi ya. Ya. Oke, select tadi. Diketik aja biar cepat, saya agak lemot ya ininya. Select sum, ya, buka kurung, tutup kurung. Ya, tadi JML. From time slot, pakai kutip 2 ya, karena kamu nggak ada spasinya di situ. Ya, sebenarnya kalau nggak ada spasi, lowercase bisa langsung nama tabel. Ya, coba dijalankan, di execute, muncul nggak? Oh muncul, tapi kok 0. Nilainya tadi sudah dimasukin ya? Coba. Tipenya tadi benar kan integer ya? Integer. Apa belum disimpan? Jadi belum masuk. Oh iya, Oh, belum di-save masuk. kayaknya. Ya, ya udah gitu ya caranya ya. Jadi select ya. Kamu simpan dulu, tadi belum disimpan ya, Amir ya? Nah, coba lagi kamu simpan. Kalau nggak disimpan nilainya nggak muncul ya. Coba. Ulangi lagi ya, select kayak tadi ya. Sum, CML. Nanti saya cari nanti. Kalau nggak pakai kurung siku, biasanya kurung siku kutip 2. Ya, jalankan. Ya, muncul ya, kayak gitu. Ya, contohnya. Oke, cukup ya sampai sekian materinya DML. Semoga bisa difahami. Ini baru sederhana. Ya, nanti kalau 2 tabel bisa pakai inner join, left join, kalau yang right join gitu ya. Nanti kita bahas setelah UTS. Materi UTS-nya sampai
Nggak sampai SQL deh kemungkinan ya, karena baru belajar kan SQL-nya ya, takutnya belum difahami banget gitu ya. Jadi sampai normalisasi aja. Jadi dari yang pertemuan pertama apa itu? Lingkungan basis pengenalan basis data, kemudian model relasional, IAD, IA, normalisasi sampai lingkungan basis data yang kemarin ya. Untuk SQL nanti diujikan setelah UTS. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, karena IPB jaringannya masih bermasalah, belum bisa saya buka ya untuk presensinya ya. Saya tutup, terima kasih.